Nah, ini keputusan super top Marco Top diumumkan tadi malam. Erick Thohir resmi tinggalkan kompetisi AFF. Ini dia langkah besar Erick Thohir yang pasti bikin kalian gembira mendengarnya. Wah. Lagi-lagi media Vietnam tak terima. Usai Indonesia gugur di Piala AFF 2024, media Vietnam sindir Erick Thohir seperti ini. Wah. Ini nih yang bikin timnas Indonesia masa kegelapan gak maju-maju. Mantan striker timnas Indonesia berani bongkar bobroknya timnas Indonesia masa dulu. Kira-kira ada apa ya? Nah loh, sempat dilarang FIFA bermain. Pemain keturunan asal Belanda ini ingin perkuat timnas Indonesia. Kira-kira siapa dia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media Vietnam sindir Erick Thohir usai Indonesia gugur di Piala AFF. Vietnam kembali mengundang perdebatan panas di dunia sepak bola Asia Tenggara. Kali ini media Vietnam Soha melontarkan sindiran tajam kepada Ketua PSSI, Erick Thohir, usai timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Dalam sebuah artikel, Soha terang-terangan menyoroti pernyataan Erick yang menyebut timnas Indonesia sebagai raksasa yang tertidur meskipun gagal melangkah ke semifinal. Indonesia tersingkir di awal, Presiden PSSI masih berkata, "Kami adalah raksasa yang tertidur." Demikian judul artikel yang dirilis Soha pada Selasa 24 Desember. Sindiran ini langsung menuai reaksi dari pendukung Garuda yang merasa bahwa media Vietnam terlalu cepat menilai proses pembangunan timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, Soha juga menyoroti bagaimana Erick Thohir tetap optimis terhadap peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski gagal di Piala AFF, Erick menegaskan bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk berkompetisi di level dunia. Timnas Indonesia baru saja gagal di Piala AFF 2024 karena gugur di fase grup. Meski demikian, Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa timnya masih memegang kesempatan besar menuju kelas dunia karena tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Soha dalam artikelnya. Sindiran ini jelas memancing perdebatan. Di satu sisi perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 patut diapresiasi. Di sisi lain, kegagalan di Piala AFF menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Soha bahkan mengutip wawancara Erick Thohir dengan Reuters yang menyebutkan bahwa timnas Indonesia memiliki ambisi untuk masuk dalam 9 besar Asia. Timnas Indonesia harus masuk 9 besar di Asia dengan populasi dan gairah terhadap sepak bola. Tapi tentu ini membutuhkan waktu, ujar Erick Thohir. Menariknya, meskipun menyentil kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF, Soha tetap mengakui perkembangan signifikan tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara, mengungguli negara kuat seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hasil ini membuat Indonesia tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia meraih hasil impresif dengan berada di peringkat ketiga klasemen di atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Skuad asuhan Shin Tae-yong mengantongi 6 poin dari 6 pertandingan dan sementara memegang tempat yang aman dibandingkan 3 tim yang di bawahnya, lanjut Soha. Kini usai tersingkir dari Piala AFF 2024, timnas Indonesia akan fokus pada persiapan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Maret 2025, Indonesia dijadwalkan melawan Australia dan Bahrain dalam 2 laga krusial. Bagaimana menurut kalian? Apakah sindiran media Vietnam ini relevan atau justru berlebihan? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah timnas Indonesia bisa bangkit dan membuktikan diri sebagai raksasa Asia yang sesungguhnya?
Erick Thohir resmi tinggalkan kompetisi AFF tahun ini. Timnas Indonesia baru saja mengubur mimpi mereka di ajang ASEAN Cup 2024, namun asa menuju Piala Dunia 2026 tetap membara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa kegagalan di semifinal ASEAN Cup bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah titik balik untuk fokus pada target yang lebih besar, yaitu membawa Indonesia melangkah ke panggung Piala Dunia. Erick Thohir secara resmi mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan kompetisi AFF dan mengalihkan seluruh perhatiannya ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini disambut dengan optimisme tinggi mengingat Indonesia kini berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret mendatang, Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain. Menurut Erick, kemenangan dalam laga tersebut akan menjadi momentum besar bagi timnas Garuda. Bagi Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kualitasnya setelah hasil kurang memuaskan di ASEAN Cup 2024. Kita harus terus bergerak maju. Kegagalan kemarin adalah pelajaran berharga. Kita harus bangkit dan menunjukkan bahwa kita adalah kekuatan besar di Asia Tenggara, ujar Erick kepada Reuters. Erick Thohir menyoroti bahwa potensi timnas Indonesia sangat besar. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, sektor swasta, dan federasi, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di Asia. Banyak yang mengatakan Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Inilah saatnya untuk bangkit. Kita harus punya program yang terstruktur agar bisa lebih baik, tambahnya. PSSI juga tengah memperkuat skuad timnas dengan mengandalkan pemain keturunan yang bermain di liga-liga Eropa. Erick percaya bahwa program ini akan membawa dampak positif, terutama untuk lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade mendatang. Kami beruntung banyak diaspora Indonesia di luar negeri yang percaya pada proyek ini. Mereka ingin kembali dan memperkuat timnas. Ini adalah hal yang emosional bagi mereka dan keluarga mereka, jelas Erick. Selain itu, Erick Thohir berkomitmen untuk terus membenahi Liga Indonesia. Kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) dalam meningkatkan kualitas wasit menjadi salah satu langkah nyata. Klub-klub lokal juga didorong untuk memiliki akademi muda yang solid demi regenerasi pemain yang berkelanjutan. Kita telah memulai pembersihan di liga, memperbaiki sistem wasit, dan mendorong klub untuk fokus pada pembinaan usia muda. Semua ini adalah bagian dari fondasi untuk menciptakan timnas yang tangguh di masa depan, lanjut Erick. Optimisme ini menular ke seluruh pendukung timnas. Harapan untuk melihat Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 kian besar. Erick Thohir yakin dengan kerja keras dan sinergi dari semua pihak, mimpi ini bukanlah hal yang mustahil. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Erick Thohir meninggalkan AFF dan fokus ke Piala Dunia adalah keputusan yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung Garuda untuk terbang lebih tinggi. Mantan striker timnas Indonesia berani bongkar bobroknya timnas Indonesia masa dulu. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2024 usai ditumbangkan Filipina 0-1 di Stadion Manahan, Solo. Kegagalan ini memicu banyak komentar dari berbagai kalangan, termasuk mantan striker timnas Indonesia, Greg Nwokolo. Dalam sebuah podcast di YouTube PODSEA, Greg mengungkapkan kebiasaan buruk pemain timnas di masa lalu dan membandingkannya dengan era kepelatihan Shin Tae-yong saat ini. Greg Nwokolo, striker naturalisasi berdarah Nigeria, menyatakan bahwa pemain timnas Indonesia di eranya cenderung tidak memiliki mental yang kuat. Ia mengaku bahwa banyak pemain yang tidak mau bekerja keras dan mudah menyerah ketika mendapat tekanan dari pelatih. Zaman saya, para pemain manja. Dimarahi sedikit sudah ngambek. Pelatih harus ganti, manajemen harus ganti, ujar Greg. Greg yang dinaturalisasi pada 2011 ini memiliki pengalaman bermain di bawah beberapa pelatih top seperti Jackson F. Thiago dan Simon Mcmanamy. Meski tak pernah dilatih oleh Shin Tae-yong, Greg mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang lebih baik.
Ia memuji gaya kepelatihan Shin yang tegas dan disiplin dalam menangani para pemain. Sekarang mereka bertemu pelatih seperti Shin Tae-yong, mereka mau kerja keras. Ini sepak bola bukan untuk pemain manja. Sepak bola itu untuk mereka yang punya mentalitas kuat, tegas Greg. Ia juga menyoroti peran besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam mendukung perubahan ini. Menurut Greg, di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan Shin Tae-yong, masa depan timnas Indonesia terlihat lebih cerah. Greg juga mengungkapkan bahwa salah satu pemain timnas saat ini mengaku bahwa Shin Tae-yong tidak akan memanggil pemain yang memiliki masalah disiplin. Hal ini menurut Greg sangat berbeda dengan era sebelumnya di mana pemain yang tidak serius masih mendapat tempat di timnas. Kalau tidak mau kerja keras, Shin Tae-yong akan langsung bilang keluar. Itu yang membuat perbedaan besar dengan era saya dulu, lanjutnya. Komentar Greg ini memicu banyak reaksi dari penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang merasa bahwa perubahan yang dibawa oleh Shin Tae-yong adalah langkah positif untuk timnas Indonesia. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perjalanan menuju puncak masih panjang dan membutuhkan konsistensi. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Greg Nwokolo ini benar adanya? Apakah timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong benar-benar sudah berada di jalur yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung Garuda untuk terus terbang lebih tinggi. Permintaan manajer timnas Indonesia usai gagal di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia harus mengubur impian mereka untuk melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024 setelah gagal lolos ke babak semifinal. Skuad Garuda yang hanya mampu finish di peringkat ketiga grup B dengan raihan 4 poin, kini telah dipulangkan ke klub masing-masing. Meski demikian, manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan pesan penting kepada para pemain untuk tidak larut dalam kekecewaan dan terus berusaha keras. Sumarji menegaskan bahwa kegagalan di Piala AFF 2024 bukanlah akhir dari segalanya. Ia meminta para pemain untuk menjaga performa mereka dan berupaya menjadi bagian dari tim inti di klub masing-masing. Menurutnya, semakin banyak menit bermain yang didapatkan, semakin terasa pula kemampuan para pemain muda tersebut. Pemain sudah pulang ke klub masing-masing. Jadi, terakhir saya sampaikan agar mereka menjaga performa agar bisa menjadi pemain inti dan mendapatkan jam terbang yang cukup, ujar Sumarji dalam wawancara bersama Okezone. Selasa 24 Desember 2024. Evaluasi pun menjadi hal yang tak terelakkan usai kegagalan ini. Sumarji melihat ada perkembangan positif dari para pemain selama turnamen berlangsung. Meski hasil akhir tidak memuaskan, secara individu para pemain dinilai telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Secara individu, para pemain sudah menunjukkan kemajuan. Terlihat sekali ada peningkatan kualitas. Harapannya ketika mereka kembali ke klub, performa mereka akan terus meningkat lanjutnya. Sebagai informasi, skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024 didominasi oleh pemain-pemain muda sebagai bagian dari proses regenerasi yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong. Berbeda dengan tim lain yang diperkuat pemain senior, Indonesia mengambil langkah berani dengan memberi kesempatan kepada talenta muda untuk tampil di panggung besar. Langkah ini diambil demi menyiapkan skuad masa depan yang lebih tangguh. Meskipun target awal untuk mencapai babak final tidak tercapai, pengalaman yang didapat oleh para pemain muda ini diharapkan menjadi bekal berharga untuk kompetisi selanjutnya. Kini tantangan terbesar bagi para pemain adalah menjaga semangat dan terus bekerja keras agar bisa bersaing di level klub dan mendapatkan kesempatan kembali dipanggil ke timnas. Sumarji berharap para pemain bisa membawa pelajaran dari turnamen ini dan terus mengasah kemampuan mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah timnas Indonesia memberikan kesempatan kepada pemain muda adalah keputusan yang tepat? Apa yang harus diperbaiki agar timnas bisa tampil lebih baik di turnamen selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung Garuda untuk terus terbang lebih tinggi. Kesan salah satu pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Donitri Pamungkas menjadi salah satu pemain muda yang mencuri perhatian di Piala AFF 2024.
Meski baru berusia 19 tahun, performa Donny di bawah asuhan Shin Tae-yong menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi, mulai dari lini belakang hingga sektor tengah, membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan dalam skuad Garuda. Donny Tri memang sudah dikenal sejak membela timnas U20 Indonesia, bahkan ia dipercaya sebagai kapten. Namun tampil di level senior tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Atmosfer pertandingan, tekanan dari lawan yang lebih tangguh, serta harapan besar dari para pendukung menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, Donny mampu menjawab tantangan tersebut dengan tampil penuh percaya diri dan konsistensi di setiap pertandingan. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Donny Tri mengungkapkan rasa syukur dan bangganya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia menyebut bahwa turnamen ini memberikan banyak pelajaran berharga yang bisa membantunya berkembang lebih jauh sebagai pemain profesional. Pengalaman luar biasa bagi saya berada di sini. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil di turnamen ini, tulis Donny. Sayangnya perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 harus terhenti lebih awal. Meski demikian, Donny Tri tetap optimis dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuannya di level klub bersama Persija Jakarta. Dengan semangat pantang menyerah dan dedikasi tinggi, bukan tidak mungkin Donny Tri akan menjadi pemain kunci dalam skuad timnas Indonesia di masa depan. Di sisi lain, timnas Indonesia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi 4 laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Jadwal yang sudah menanti adalah melawan Australia pada 20 Maret 2025, disusul pertandingan melawan Bahrain 5 hari kemudian. Kemudian, laga kandang melawan Cina dan laga tandang ke markas Jepang akan menjadi ujian berat berikutnya. Penampilan Donny Tri di Piala AFF 2024 bisa menjadi modal besar untuk pertandingan-pertandingan krusial tersebut. Apakah Donny akan kembali mendapatkan kesempatan bermain? Atau justru Shin Tae-yong akan memberikan ruang bagi pemain muda lainnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Donny Tri layak terus mendapat tempat di skuad utama timnas Indonesia? Jangan ragu untuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita dukung bersama perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sempat dilarang FIFA bermain, pemain keturunan Belanda ini ingin perkuat timnas Indonesia. Ezra Walian, pemain keturunan Belanda Indonesia, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama Ezra memang sempat mencuat beberapa tahun lalu, terutama ketika ia harus menghadapi larangan dari FIFA untuk membela Garuda di ajang internasional. Kini pemain yang tengah memperkuat Persik Kediri ini berharap bisa kembali dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong dalam waktu dekat. Sejak dinaturalisasi pada Mei 2017, Ezra Walian langsung menjadi bagian dari timnas Indonesia. Debutnya bersama skuad Merah Putih disambut antusias oleh para pendukung, mengingat latar belakangnya yang pernah bermain di Akademi Ajax Amsterdam. Namun, perjalanan Ezra bersama timnas Indonesia sempat terhambat pada tahun 2019. Kala itu FIFA melarang Ezra tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Alasannya, status Ezra masih terdaftar sebagai pemain di bawah naungan Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB. PSSI tak tinggal diam dan langsung bergerak untuk mengurus perpindahan Federasi Ezra. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pada 2021 Ezra kembali mendapat kesempatan mengenakan jersey timnas Indonesia. Momen tersebut menjadi titik balik karier internasionalnya, meskipun setelah Piala AFF 2020 ia belum lagi dipanggil ke skuad Garuda. Ezra sendiri tak menampik bahwa dirinya masih sangat ingin bermain untuk timnas Indonesia. Dalam wawancara terbaru, Ezra mengungkapkan bahwa ia akan terus berusaha menunjukkan performa terbaik di klubnya, Persik Kediri, demi membuka peluang dipanggil kembali oleh Shin Tae-yong. Tentu saya ingin dipanggil, namun fokus utama saya saat ini adalah bersama Persik Kediri. Jika saya mampu membuktikan diri di Kediri, maka peluang itu pasti akan datang, ujar Ezra. Musim ini performa Ezra cukup menjanjikan di Liga 1.
Dari 16 pertandingan, ia berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 4 assist untuk Persik Kediri. Statistik ini menunjukkan bahwa Ezra masih memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Ezra Walian adalah contoh nyata perjuangan pemain diaspora yang ingin membela tanah leluhurnya. Meski pernah menghadapi berbagai rintangan, semangat dan dedikasinya untuk timnas Indonesia tetap menyala. Bagaimana menurut kalian, apakah Ezra layak mendapat kesempatan kedua di timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus perjalanan skuad Garuda menuju pentas dunia. Media top Malaysia soroti rencana besar PSSI bersama timnas Indonesia. Langkah besar PSSI untuk membawa timnas Indonesia bersaing di panggung sepak bola dunia terus menjadi perbincangan hangat. Bahkan rencana ambisius ini mendapat perhatian dari media internasional, termasuk dari negeri tetangga, Malaysia. Dalam sebuah wawancara bersama Reuters, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memaparkan target tinggi untuk timnas Indonesia. Menurut Erick, Indonesia memiliki potensi besar untuk masuk dalam 9 besar tim terbaik di Asia. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang besar dan gairah luar biasa masyarakat terhadap sepak bola. Indonesia seharusnya masuk dalam 9 besar di Asia dengan jumlah penduduk dan semangat sepak bola dari seluruh rakyat Indonesia. Namun tentu saja butuh waktu, ujar Erick Thohir dalam wawancara tersebut. Tak hanya itu, Erick Thohir juga menegaskan ambisinya untuk membawa timnas Indonesia masuk ke dalam 50 besar dunia pada 2045. Ia percaya bahwa dengan pertumbuhan ekonomi dan dukungan yang terus meningkat, kualitas sepak bola Indonesia akan ikut berkembang pesat. Kami ingin masuk dalam 50 besar dunia pada tahun 2045. Karena pada saat itu PDB per kapita kami akan berada di kisaran $27.000 hingga $30.000. Ini negara besar, jadi pada saat itu kualitas sepak bola akan meningkat, lanjutnya. Performa impresif timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu bukti bahwa target tersebut bukan sekadar angan-angan. Skuad Garuda berhasil mencatat sejarah dengan menaklukkan Arab Saudi, sekaligus menempati posisi ketiga klasemen sementara. Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Tak ayal, pencapaian ini mendapat sorotan dari media Malaysia, New Straits Times. Media tersebut menyoroti optimisme Erick Thohir dan menyebut timnas Indonesia sebagai raksasa tidur yang siap bangkit. Thohir bertekad bahwa kembali raksasa tidur Indonesia ke Piala Dunia, tulis New Straits Times. Lebih lanjut, mereka juga membahas peluang Indonesia yang cukup terbuka untuk lolos ke putaran selanjutnya. Indonesia berada di posisi ketiga dalam grup Piala Dunia dengan 6 dari 10 pertandingan. 1 poin di belakang Australia dalam pertarungan untuk posisi otomatis kedua di putaran final dan sangat berpeluang untuk lolos putaran keempat kualifikasi, tulis media tersebut. Dengan agenda padat di depan mata, timnas Indonesia akan menghadapi laga berat melawan Australia pada 20 Maret 2025. Sebelum menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia diharapkan bisa menjadi suntikan semangat bagi para pemain Garuda. Lantas, bagaimana menurut kalian langkah besar PSSI dan timnas Indonesia ini? Apakah kalian optimis timnas bisa mencapai target besar tersebut? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung bersama kebangkitan sepak bola Indonesia.